Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di seri video media pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan berlimpah kebahagiaan. Rekan-rekan mahasiswa, pada pembelajaran yang lalu atau pada video yang lalu kita telah membicarakan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi. Sebagai sebuah proses komunikasi, pembelajaran sering diperhadapkan pada berbagai hambatan dan gangguan yang dikenal dengan istilah noise dan barrier, di mana hambatan dan gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari mana saja. Bisa dari hambatan psikologis seperti minat belajar yang rendah, sikap ketidaksukaan terhadap mata pelajaran atau ketidaksukaan terhadap pribadi pendidik atau peserta didik, atau karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Selain hambatan psikologis, hambatan atau gangguan bisa juga karena disebabkan oleh gangguan fisik, seperti sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelelahan, keterbatasan daya indera, atau bisa juga karena cacat tubuh atau cacat bawaan. Begitu juga dalam hal kultur, seperti adanya perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan yang juga bisa mengganggu proses pembelajaran. Begitu juga dengan hambatan-hambatan atau gangguan yang berasal dari lingkungan sekitar. Misalnya suara bising, kendaraan yang lalu lalang jika sekolah berada di pinggiran jalan raya. Atau bisa juga berasal dari gangguan cuaca yang kurang bersahabat. Misalnya ketika sedang berlangsung pembelajaran terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga membuat komunikasi menjadi terganggu. Selain itu juga dalam kegiatan pembelajaran, terkadang peserta didik dihadapkan pada materi-materi yang bersifat abstrak dan meta-empiris, sehingga sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, dengan banyaknya noise dan barrier yang mungkin saja terjadi dalam proses pembelajaran, maka sangat dibutuhkan bantuan media pembelajaran agar gangguan-gangguan dan hambatan tersebut dapat dieliminasi. Nah, dalam hubungannya dengan peran media pembelajaran dalam meminimalisir atau bahkan menghilangkan noise dan barrier ini, maka pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa saja fungsi dari media pembelajaran. Sehingga nanti diharapkan setelah mengikuti video ini, kita akan lebih memahami tentang peran dan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Rekan-rekan mahasiswa, ketika berbicara tentang fungsi media pembelajaran, setidaknya para ahli mengidentifikasi ada 7 fungsi media dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi fiksatif, fungsi distributif, fungsi psikologis, dan fungsi sosiokultural. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan satu persatu
tentang ketujuh fungsi-fungsi ini. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Ketika kita berbicara tentang media pembelajaran, kadang sering dikaitkan, bahkan disamakan antara media pembelajaran dengan sumber belajar. Padahal dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Namun, sulit kadang untuk membedakan kedua istilah ini. Sebab sumber belajar sendiri bisa dipakai sebagai media pembelajaran dan sebaliknya, media pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai sumber belajar. Karena kedua istilah ini sering dipertukarkan dan dipergunakan secara bersama-sama, mungkin ada baiknya jika kita cermati kembali pengertian dari media pembelajaran dan sumber belajar. Di mana pada video yang lalu kita telah membicarakan bahwa yang dikatakan sebagai media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Sedangkan sumber belajar sendiri dapat diartikan dengan semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar. Nah, dari pengertian tersebut, sesungguhnya telah terlihat perbedaannya. Namun, dalam prakteknya, sesungguhnya sulit untuk membedakan antara keduanya. Sebagai contoh kasus, dalam sebuah pembelajaran, pendidik memutar video tentang tata cara menyembelih hewan kurban, dan peserta didik diminta untuk menonton video tersebut. Coba Anda jawab, kira-kira video yang ditonton oleh peserta didik itu apakah termasuk media pembelajaran ataukah sumber belajar? A few moments later. Ya, sesungguhnya video tentang tata cara menyembelih hewan kurban tersebut adalah sumber belajar. Kenapa? Karena video tersebut mampu menjadi sumber pengetahuan bagi peserta didik tanpa kehadiran pendidik. Namun ketika video tersebut dimanfaatkan secara terencana dalam kegiatan pembelajaran sebagai alat bantu agar peserta didik mudah dalam memahami materi pembelajaran, maka video tersebut berubah fungsi menjadi media pembelajaran. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa semua sumber belajar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Baik sumber belajar yang berbentuk pesan, orang, bahan, alat, teknik maupun lingkungan. Akan tetapi, tidak semua media pembelajaran dapat berfungsi sebagai sumber belajar. Dan kuncinya terletak pada pemanfaatan sumber belajar yang telah direncanakan oleh pendidik sebagai desainer pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi semantik. Fungsi ini merupakan kemampuan media pembelajaran dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh peserta didik. Artinya tidak verbalistik. Bila simbol-simbol kata verbal itu hanya merujuk pada benda, misalnya kata Masjidil Haram atau dinosaurus misalnya, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya peserta didik tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia hanya cukup menjelaskan kata verbal itu dengan menggunakan foto Masjidil Haram atau gambar dinosaurus. Namun jika kata-kata tersebut merujuk pada peristiwa
sifat tertentu, tindakan, hubungan konsep, maka komunikasi ini menjadi tidak sederhana lagi. Misalnya kata iman, etika, akhlak, atau tanggung jawab. Maka masalah komunikasi akan menjadi rumit jika komunikasinya hanya dilakukan melalui verbal saja atau bahasa verbal. Namun, bagi guru yang kreatif, hal ini mungkin akan mudah diatasi. Misalnya dengan memberikan penjelasan melalui bahasa dramatisasi, simulasi, cerita atau dongeng, cerita bergambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi manipulatif. Fungsi ini didasarkan pada ciri-ciri umum kemampuan media pembelajaran, di mana setidaknya ada 2 ciri umum kemampuan dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, di mana keterbatasan ruang dan keterbatasan waktu pembelajaran yang tidak mungkin menghadirkan objek atau memberikan pengalaman secara real kepada peserta didik. Namun keterbatasan itu dapat dimanipulasi dengan memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat, seperti proses ibadah haji, atau keterbatasan menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, seperti kisah Nabi Nuh dan kapalnya. Maka pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan simulasi peristiwa-peristiwa tersebut dengan menghadirkan replika objek-objek utama dari peristiwa itu sebagai media pembelajaran. Jika ibadah haji misalnya, maka replika dari objek-objek utamanya adalah replika dari Ka'bah misalnya. Kemampuan yang kedua dari media pembelajaran itu adalah kemampuannya dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Misalnya untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam mengamati objek-objek yang terlalu kecil seperti virus, molekul, atom, dan lain sebagainya, maka dapat memanfaatkan media gambar, film, mikroskop, dan lain sebagainya. Atau peserta didik sulit untuk mengamati objek yang bergerak terlalu lambat atau bahkan terlalu cepat, seperti proses mekarnya bunga. Maka pembelajaran dapat memanfaatkan media video untuk mengamati proses mekarnya sekuntum bunga. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu fungsi fiksatif. Fungsi ini berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Artinya, fungsi fiksatif ini terkait dengan kemampuan media dalam merekam suatu peristiwa atau objek dan menyimpannya dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga ketika sewaktu-waktu diinginkan, maka rekaman itu dapat diputar kembali ketika diperlukan. Kemudian fungsi yang kelima adalah fungsi distributif. Fungsi ini memungkinkan media pembelajaran dalam satu waktu dapat menyampaikan suatu objek atau suatu materi atau suatu kejadian yang dapat diikuti
oleh peserta didik dalam jumlah yang besar atau bahkan tidak terbatas, dan juga dengan jangkauan yang sangat luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu maupun biaya. Sebagai contoh adalah video yang Anda saksikan sekarang ini. Yang keenam adalah fungsi psikologis. Nah, pada fungsi psikologis ini, media pembelajaran terbagi lagi dengan berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah fungsi atensi, di mana media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian atau attention peserta didik terhadap materi pelajaran. Selanjutnya ada fungsi afektif, yakni fungsi untuk menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Nah, dengan adanya media pembelajaran diharapkan akan terlihat pada peserta didik kesediaannya untuk menerima beban pelajaran, dan untuk itu perhatiannya akan tertuju kepada pelajaran yang diikutinya. Selanjutnya, pada fungsi psikologis ini ada juga fungsi kognitif, di mana peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek yang dihadapinya. Baik objek itu berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa, di mana objek-objek itu kemudian direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri peserta didik melalui tanggapan-tanggapannya terhadap materi atau gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh peserta didik. Selanjutnya ada juga fungsi imajinatif. Nah, fungsi imajinatif ini di mana media pembelajaran dapat meningkatkan atau dipercaya dapat meningkatkan imajinasi peserta didik, sehingga materi menjadi terasa lebih dekat dengan peserta didik karena imajinasinya itu. Dan yang terakhir dari fungsi psikologi adalah fungsi motivasi. Dengan menghadirkan media pembelajaran yang menarik, tentunya akan dapat memotivasi peserta didik menjadi lebih tertarik dan muncul keingintahuannya terhadap pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi terdorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan sedangkan fungsi media pembelajaran yang ketujuh atau yang terakhir adalah fungsi sosiokultural, yakni fungsi media pembelajaran dalam mengatasi hambatan sosiokultural antara peserta didik dalam pembelajaran. Karena memang bukan hal yang mudah ya memahami para peserta didik dalam jumlah yang banyak, di mana masing-masing mereka itu memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, apalagi bila dihubungkan dengan adat, keyakinan, lingkungan, pengalaman, dan lain sebagainya. Sedangkan di pihak lain, kurikulum dan materi ajar ditentukan dan diberlakukan secara sama untuk semua peserta didik. Nah, media pembelajaran dalam hal ini memiliki kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama terhadap materi yang diajarkan. Nah, dengan demikian media pembelajaran dengan fungsi-fungsi yang telah kita bicarakan tentunya sangat dibutuhkan sekali dalam proses pembelajaran.
Sehingga diharapkan proses komunikasi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan efisien, sehingga menghasilkan sebuah pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembelajaran itu sendiri. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.